Di jantung lembah Terai, wilayah dataran rendah Nepal yang subur namun sering terlupakan, hidup sebuah suku yang namanya jarang disebut dalam narasi arus utama, Musahar. Dalam bahasa lokal, Musahar berarti pemburu tikus, nama yang menggambarkan realitas hidup yang keras dan marginalisasi historis. Namun di balik nama itu, tersembunyi sebuah kisah ketangguhan, warisan budaya yang dalam, dan semangat perubahan yang luar biasa. Suku Musahar diyakini berasal dari kawasan Bihar di India Utara dan bermigrasi ke Nepal berabad-abad yang lalu. Selama bertahun-tahun, mereka menjadi bagian dari kasta paling rendah dalam sistem sosial, seringkali tanpa hak milik tanah, pendidikan, bahkan identitas kewarganegaraan yang jelas. Hidup mereka lekat dengan pekerjaan kasar, seperti buruh tani dan penggali tanah. Ironisnya, mereka tinggal di tanah paling subur, namun tak memiliki apa-apa. Meskipun mengalami diskriminasi struktural, suku Musahar menyimpan kekayaan budaya yang unik. Musik rakyat mereka syarat dengan cerita perjuangan, cinta, dan kepercayaan terhadap kekuatan alam. Mereka memiliki tarian tradisional yang energik dan penuh simbolisme, serta bahasa khas yang dikenal sebagai Musahari, cabang dari dialek Bhojpuri. Dalam komunitas mereka, solidaritas adalah kunci. Gotong royong dalam membangun rumah, berbagi hasil panen, dan merawat anak-anak menjadi tradisi turun-temurun yang memperkuat ikatan sosial. Suku Musahar menjadi simbol perjuangan melawan siklus kemiskinan dan buta huruf. Menurut data beberapa tahun terakhir, tingkat melek huruf di kalangan Musahar sangat rendah, terutama di kalangan perempuan. Namun, perubahan mulai terlihat. Generasi muda mulai masuk sekolah. Lembaga swadaya masyarakat dan aktivis lokal telah membuka jalan bagi anak-anak Musahar untuk bermimpi menjadi guru, perawat, bahkan pemimpin. Salah satu cerita paling menginspirasi datang dari Ram Kumari Musahar, gadis dari distrik Siraha, yang menjadi perempuan pertama dari komunitasnya yang lulus SMA dan kini kuliah di Kathmandu. Saya tidak ingin anak-anak perempuan Musahar hidup seperti ibu dan nenek kami. Kami juga punya hak untuk bermimpi, katanya. Gerakan kebangkitan Musahar kini tidak hanya berkisar pada pendidikan, tetapi juga pada advokasi hak tanah dan representasi politik. Beberapa aktivis Musahar telah menduduki posisi penting di lembaga hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil. Mereka memperjuangkan kebijakan inklusif agar suara minoritas tidak lagi dibungkam. Pemerintah Nepal pun mulai membuka mata. Program afirmatif seperti kuota pendidikan dan pelatihan vokasi kini dirancang untuk mendongkrak status sosial ekonomi suku seperti Musahar. Jalan panjang masih terbentang, tetapi langkah-langkah awal telah mengguncang fondasi diskriminasi lama. Suku Musahar bukan sekadar komunitas yang hidup di pinggiran. Mereka adalah simbol ketahanan, semangat juang, dan harapan yang tak pernah padam meski terhimpit bayang-bayang. Dari ladang-ladang Terai yang sunyi, bangkit suara-suara baru yang menuntut keadilan, kesetaraan, dan pengakuan. Musahar bukan lagi sekadar nama yang terikat pada kemiskinan. Kini, mereka adalah bara perubahan yang menyala, perlahan namun pasti, membakar ketidakadilan dan menyalakan harapan baru untuk Nepal yang lebih inklusif. Di balik hidup yang penuh perjuangan dan bayang-bayang diskriminasi, suku Musahar menyimpan harta karun budaya yang tak ternilai. Tradisi mereka bukan hanya unik, beberapa bahkan dianggap aneh oleh masyarakat luar. Namun, di balik keanehan itu tersembunyi filosofi hidup, ikatan sosial yang kuat, dan bentuk perlawanan simbolik terhadap penindasan sejarah. Salah satu tradisi paling terkenal dan kerap dianggap aneh oleh masyarakat luar adalah ritual makan tikus. Dalam konteks Musahar, tikus bukan hanya makanan, tapi lambang perjuangan dan adaptasi ekstrim terhadap kemiskinan. Biasanya dilakukan pada musim paceklik atau saat panen gagal, berburu dan memasak tikus dilakukan secara kolektif. Tikus dimasak dengan rempah-rempah lokal seperti kunyit, jahe, dan cabai, dan disajikan dalam acara komunal. Tradisi ini bukan karena kekurangan pilihan, tapi sudah menjadi bagian dari identitas budaya. Tradisi pemakaman Musahar juga unik. Mereka percaya bahwa mengubur orang yang meninggal di dekat pemukiman bisa membawa roh jahat atau curail yang akan mengganggu keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, mereka membawa jenazah sejauh mungkin dari perkampungan, dan memakamkannya di bawah pohon besar, biasanya beringin atau pipal, yang dianggap suci dan bisa menenangkan arwah. Beberapa komunitas bahkan melemparkan abu jenazah ke sungai, bukan ke sungai Gangga seperti kebiasaan Hindu tradisional, melainkan ke sungai kecil lokal yang dianggap sebagai ibu air.
Dalam upacara pernikahan tradisional, ada tarian malam yang disebut Nacha Jatra, yang dimainkan oleh pengantin perempuan dan teman-temannya. Uniknya, dalam beberapa tradisi lokal Musahar, pengantin perempuan akan menari di atas alas yang diletakkan abu atau debu halus. Jika tidak ada jejak kaki atau tanda terjatuh, ia dianggap suci, atau belum pernah melakukan hubungan. Meskipun praktik ini mulai ditinggalkan karena tekanan modernisasi dan kampanye kesetaraan gender, di beberapa desa terpencil, ritual ini masih dilakukan sebagai bagian dari norma adat. Saat musim tanam padi dimulai, warga Musahar memiliki tradisi unik, mereka akan mencoret wajah dengan lumpur sawah sebagai simbol penghormatan kepada Dewi Bumi. Dalam kepercayaan lokal, lumpur bukan kotoran, tapi kesucian. Anak-anak dan orang dewasa menari di ladang, menyanyikan lagu-lagu panen sambil tertawa dalam baluran lumpur. Tradisi ini disebut sebagai Mati Tihar, berbeda dengan tihar yang dikenal secara nasional. Dalam sebuah ritual langka yang hanya dilakukan di beberapa dusun Musahar, ada tradisi Agni Snan, secara harfiah berarti mandi api. Bukan berarti benar-benar masuk ke api, tapi berjalan di atas bara kecil sambil melantunkan doa. Tujuannya adalah membersihkan dosa dan memohon hasil panen yang baik. Biasanya dilakukan oleh pria dewasa yang telah menikah, dan dipercaya membawa keberuntungan selama setahun penuh. Ketika seorang anak Musahar kehilangan gigi susu, orang tuanya tidak membuangnya sembarangan. Gigi itu dimasukkan ke dalam kendi tanah liat kecil dan dikubur di bawah pohon pisang. Tradisi ini dipercaya akan membuat gigi permanen tumbuh kuat seperti batang pisang dan anak tumbuh sehat tanpa gangguan roh jahat. Bagi dunia luar, tradisi-tradisi ini mungkin terdengar aneh, tapi bagi suku Musahar, inilah cara mereka mempertahankan identitas dalam dunia yang kerap menolak mereka. Setiap tarian, makanan, atau ritual adalah simbol ketahanan budaya, warisan leluhur, dan ekspresi spiritual yang tidak bisa diukur dengan standar luar. Tradisi unik Musahar menunjukkan bahwa di tengah kemiskinan dan marginalisasi, ada keindahan yang kuat, ada makna dalam setiap gerak, dan ada harapan dalam setiap simbol. Di balik sejarah panjang dan perjuangan keras yang dihadapi suku Musahar, ada sejumlah fakta unik yang menambah warna pada identitas mereka. Fakta-fakta ini menggambarkan kompleksitas, kekayaan, dan keunikan budaya Musahar yang selama ini tersembunyi dari sorotan publik. Nama Musahar sendiri berasal dari kata Musa, yang berarti tikus. Di masa lalu, mereka dikenal sebagai pemburu tikus profesional. Mereka menggunakan alat-alat tradisional untuk menggali sarang tikus di sawah dan menangkapnya. Tikus bukan hanya dianggap hama oleh petani, tetapi juga sumber protein penting bagi komunitas Musahar. Beberapa komunitas bahkan memiliki resep masakan khas berbahan dasar tikus hutan, yang dibumbui dengan rempah lokal. Ini bukan semata-mata karena keterpaksaan, melainkan telah menjadi bagian dari tradisi kuliner unik mereka. Suku Musahar memiliki dialek sendiri yang dikenal sebagai Musahari, varian dari bahasa Bhojpuri. Sayangnya, karena tekanan sosial dan kurangnya pengakuan, bahasa ini perlahan mulai hilang, terutama di kalangan anak muda yang lebih sering berkomunikasi dalam bahasa Nepali atau Hindi. Beberapa organisasi kini tengah berupaya mendokumentasikan dan menghidupkan kembali bahasa ini agar tidak benar-benar punah. Meski hidup dalam kondisi patriarki yang kuat, perempuan Musahar dikenal tangguh dan pekerja keras. Mereka bukan hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga bekerja di sawah, membuat anyaman dari jerami, dan bahkan memimpin komunitas dalam gerakan sosial. Dalam beberapa desa, perempuan Musahar menjadi penggerak koperasi mikro dan pemimpin dalam pelatihan keterampilan ekonomi lokal. Musahar memiliki tradisi musik rakyat yang disebut Jumer dan Bidesia, yang dibawakan dalam acara pernikahan, panen, dan festival lokal. Lagu-lagu ini sering mengandung lirik tentang penderitaan, cinta, perpisahan, serta sindiran sosial terhadap ketimpangan. Musik ini dimainkan dengan alat tradisional seperti madal, gendang kecil, dan sarangi, alat gesek tradisional. Ironisnya, meskipun mereka menjadi korban dari sistem kasta, komunitas Musahar sendiri kerap tidak menginternalisasi struktur kasta dalam kehidupan sehari-hari. Mereka hidup egaliter di antara sesama, tanpa banyak hierarki internal. Namun, dunia luar tetap menempatkan mereka di kasta paling bawah, menyebabkan mereka terjebak dalam lingkaran diskriminasi yang tidak mereka ciptakan. Berbeda dengan kasta tinggi yang memiliki pura besar dan ritual mewah, suku Musahar menjalankan kepercayaan mereka dengan sederhana. Mereka menyembah dewa-dewi lokal seperti Devi Mai dan Kaludevta,
biasanya dengan altar kecil yang terbuat dari tanah liat atau batu. Ritual mereka syarat makna, namun seringkali diabaikan oleh masyarakat arus utama. Beberapa gerakan literasi pertama bagi komunitas Musahar dimulai bukan dari sekolah formal, melainkan dari pondok-pondok bambu di pinggir sawah. Aktivis muda dari komunitas ini sendiri yang menjadi relawan, mengajar membaca dan menulis dasar kepada anak-anak dan orang tua. Kini, gerakan akar rumput ini telah berkembang menjadi sekolah komunitas di beberapa distrik. Suku Musahar bukan hanya tentang penderitaan. Mereka adalah potret manusia yang tetap bertahan dengan identitasnya, walau dijauhkan dari hak-haknya. Setiap fakta unik tentang mereka adalah narasi yang layak diangkat ke permukaan, bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihormati dan diberdayakan. Mereka telah lama hidup dalam bisu sejarah. Kini, saatnya cerita mereka bersuara, lantang, penuh warna, dan menginspirasi. Untuk memahami sepenuhnya siapa suku Musahar, kita perlu menyusuri lorong panjang sejarah yang membentang jauh sebelum negara-negara modern berdiri. Sejarah dan asal-usul Musahar bukan hanya soal asal tempat, tetapi juga soal bagaimana mereka terbingkai dalam sistem sosial yang timpang selama berabad-abad. Banyak sejarawan dan antropolog meyakini bahwa Musahar berasal dari wilayah Bihar dan Uttar Pradesh, India Utara, wilayah yang dikenal sebagai bagian dari dataran Indo-Gangga yang subur dan berperadaban tua. Di masa lampau, komunitas-komunitas seperti Musahar hidup sebagai pemburu, peramu, dan kemudian berkembang menjadi pekerja pertanian. Nama, Musahar, sendiri berasal dari kata, musa, tikus karena mereka secara tradisional berburu tikus di ladang. Namun, seiring waktu, istilah ini berubah menjadi label sosial yang melekatkan stigma, meminggirkan komunitas ini dari akses terhadap sumber daya dan hak-hak dasar. Gelombang migrasi Musahar ke wilayah selatan Nepal, khususnya Terai, terjadi dalam beberapa fase. Beberapa datang sebagai buruh tani, lainnya bermigrasi akibat konflik, kelaparan, atau penindasan feodal di India Utara. Di Nepal, mereka sering disambut bukan sebagai penduduk, tetapi sebagai tenaga kerja yang murah dan tak bersuara. Mereka menetap di wilayah-wilayah seperti Siraha, Saptari, Danusa, Mahotari, dan distrik-distrik lain di Provinsi Madhya. Namun, hidup mereka tidak menjadi lebih mudah. Mereka tetap menghadapi diskriminasi, tidak memiliki hak atas tanah, dan terjebak dalam pekerjaan kasar dengan upah minim. Ketika sistem kasta Hindu yang kuat menjalar hingga ke dataran rendah Nepal, suku Musahar secara otomatis ditempatkan di tingkat paling bawah. Mereka tidak hanya dikucilkan secara sosial, tapi juga secara ekonomi dan politik. Bahkan dalam sensus dan data pemerintah, nama mereka kadang disamarkan dalam kategori lain-lain atau tidak signifikan. Selama ratusan tahun, mereka tidak memiliki dokumen kewarganegaraan, tidak mendapat akses pendidikan, dan tidak dianggap sebagai bagian penting dari proses pembangunan nasional. Sejarah Musahar adalah sejarah invisibilitas yang panjang. Barulah pada awal abad ke-21, suara-suara dari komunitas Musahar mulai muncul melalui aktivisme akar rumput. Kelompok-kelompok masyarakat sipil mulai menelusuri kembali asal-usul dan hak sejarah komunitas ini, memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hukum, serta membangun narasi baru yang positif. Pemerintah Nepal, di bawah tekanan berbagai lembaga internasional dan dalam semangat konstitusi baru yang lebih inklusif, mulai mencatat Musahar sebagai kelompok etnis resmi dengan hak atas pendidikan, pekerjaan, dan perwakilan politik. Sejarah suku Musahar adalah cermin dari ketimpangan sosial, tetapi juga refleksi dari daya hidup yang menakjubkan. Mereka tidak hilang dalam arus sejarah, melainkan tetap berdiri, meski dalam sunyi, meski dalam luka. Dan kini, perlahan tapi pasti, mereka mulai menulis sejarah mereka sendiri, bukan lagi sebagai kaum yang tak tersentuh, tetapi sebagai pewaris tanah dan martabat.